Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, pengajian berdiri yang berbahagia. Syukur kita kepada Allah, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dianugerahi taufik dan hidayah, kelapangan waktu dan kesempatan siang ini bisa bersilaturahmi. Hari yang ke-19 Ramadan 1446 Hijriah. Kita dalam suasana yang baik sedang menjalani ibadah puasa. Tadi Ibu sudah mengawali dengan perkenalan apa itu Pertiwi. Saya coba memperkenalkan diri juga lah, biar lebih akrab. Nama saya Ahmad Muttaqin Nasution. Kerja sehari-hari ini di Jalan Iskandar Muda di samping Distrik Capil, Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Betisah. Nah, itulah basecampnya. Kemudian diamanahkan menjadi Ketua MUI Kecamatan Medan Betisah, anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan. Tinggal nggak jauh dari sini, itu di Jalan Bukit Papan. Iya, saya di Darussalam Karyabakti. Nah, udahlah. Satu kampung lah kita kalau sama-sama seskambing D kan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan ibu tadi. Rupanya bapak-bapak ada yang masih, ada yang sudah duluan dari kita. Saya pun begitu juga. 20 Ramadan tahun yang lewat pun saya sudah ditinggalkan oleh istri tercinta. Setelah mendampingi dengan penuh kesetiaan selama 25 tahun dan meninggalkan anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng 5 orang. Itu lebar kenalan. Masih belum nampak hilal. Itu barangkali salam perkenalannya. Ibu-ibu yang berbahagia, kita memanfaatkan waktu berapa lama biasanya nih? 1 jam. Oke, baik. Sekitar setengah jam nanti kita kasihkan pengantar dan mungkin ada nanti diskusi, ada pertanyaan, dipersilahkan. Rasul Nabi Muhammad pernah berpesan kepada sahabatnya Abu Hurairah. Kata Nabi, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraid, pelajarilah faraid. Wa'allimuha, lalu ajarkan. Fa innaha nisful ilm, faraid itu adalah setengah ilmu. Wa huwa yunsa, kelak akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yuza'u min ummati, dan faraid itu adalah ilmu yang pertama dicabut dari umatku." Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Al-Quran telah mengatur pembagian warisan sedemikian rinci. Nah, kita cerita-cerita warisan ini, gaji-gaji warisan. Al-Quran telah mengatur pembagian warisan sedemikian rinci, dilengkapi hadis Nabi, fatwa sahabat, ijtihad para ulama, sehingga kemudian lahirlah satu disiplin ilmu dalam khazanah keilmuan Islam. Itulah yang disebut dengan ilmu faraid. Disebut juga dengan fiqhul mawarif atau hukum kewarisan Islam. Tujuan berfaraid adalah agar harta warisan itu tepat sasaran, sampai hak kepada setiap yang berhak. Kenyataannya di lapangan seringkali terjadi warisan itu tidak sampai kepada semua yang berhak. Ada yang sampai, ada yang tidak. Contoh, ada seorang bapak tinggal di Medan, orangnya kaya, hartanya banyak, meninggal dunia. Ada istrinya, ada anak-anaknya, tapi omaknya, ibu kandungnya masih hidup. Di kampung sana, kebetulan orang Mandailing dia, tinggal di kaki Gunung Merapi.
Nah, begitu ia meninggal dunia, semua harta yang ada hanya diwarisi oleh istri dan anak-anaknya saja. Sementara omak kandungnya di kampung tak dapat bagian. Ini kesalahan fatal. Ini pelanggaran besar. Mengapa? Karena ibu kandung itu ahli waris yang wajib mendapatkan bagian dari harta warisan dan tidak ada yang bisa mendidik ibu. Contoh lain, ini sering terjadi. Sepasang suami istri hidup berumah tangga selama 2 tahun, tapi tidak dikaruniai anak seorang pun. Allah berkehendak meninggallah si suami. Lantas, semua harta yang ada hanya dikuasai oleh saudara-saudari kandung suami tanpa memberikan bagian kepada istri almarhum. Alasan mereka tak punya anak. Dan harta yang ada itu sudah dimiliki oleh si suami almarhum sebelum menikah dengan istrinya. Ini juga kesalahan fatal. Karena istri pun termasuk 1 dari 5 ahli waris yang wajib mendapatkan bagian dari harta warisan. Tidak ada yang bisa mendidik istri. Ada 5 ahli waris ibu-ibu yang secara otomatis wajib mendapatkan bagian dari harta warisan. Tidak ada yang bisa mendidik 5 ahli waris ini. 1, ayah. Jadi kalau saya meninggal dunia, ayah saya masih hidup, maka ayah wajib dapat bagian. Kalau tidak diberikan, terjadi kezaliman. 2, ibu kandung. 3, anak laki-laki, tentu kalau itu. 4, anak perempuan. 5, suami atau istri. Istri meninggal, suami wajib dapat bagian. Suami meninggal, istri wajib dapat bagian. Walaupun usia pernikahan mereka masih 2 tahun, walaupun usia pernikahan mereka masih 2 bulan, masih 2 minggu, masih 2 hari, masih 2 jam, baru saja selesai ijab qabul, kunikahkan kepada Maimunah anak kandungku, maharnya 3 kilo batu akik tunai, begitu. Kemudian orang masih ramai, keluarga masih kumpul, hiburan masih berjalan. Sepasang pengantin masih duduk di atas pelaminan. Tiba-tiba tak malaikat maut, ketemu meninggal dunia. Sudah terjadi hukum waris mewarisi. Nah, demikian. Ada lagi kasus yang sering terjadi, kesalahan yang lebih fatal lagi. Seseorang yang sebenarnya bukan ahli waris dan dia tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, tapi dia pula lah yang mengkap harta itu semua. Contoh, anak angkat. Anak angkat bukan ahli waris. Dia tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan ayah oma angkatnya. Sejak kecil dia diasuh, diangkat, dibesarkan, disekolahkan, dikuliahkan, dicarikan pekerjaan, dinikahkan. Habis itu pas waktu ayah oma angkatnya meninggal dunia, dikapnya semua harta. Mungkin ini terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap hukum warisan. Tapi tidak tertutup kemungkinan memang sengaja ada niat buruk untuk mengkap harta itu keseluruhan. Nah, kalau memang ada niat sengaja untuk mengkap harta itu semua, maka ini sebuah kezaliman. Rasulullah bersabda, "Man akhadha shibran minal ardi zulman." Siapa yang merampas walau hanya sejengkal tanah saja secara zalim yang bukan hak dia, fa innahu yutawwiquhu yaumil qiyamah. Tunggulah nanti hari kiamat. Dihimpitkan ke tengkuknya min sab'i aradin, 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut pengantar kita ini. Setelah Al-Quran merinci berapa bagian anak laki-laki, berapa bagian anak perempuan, berapa bagian ayah, berapa bagian omak, suami, istri, saudara-saudari dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Maka pada ayat yang ke-13-nya ada penegasan. Tilka hududullah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Siapa yang mentaati ketentuan-ketentuan Allah dalam pembagian harta warisan itu akan masuk surga, mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal dia di sana. Wadzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Ayat 14 ancaman. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang mendurhaki Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, enggak peduli dengan ketentuan-ketentuan tadi,
Yudkhilhu naran khalidan fiha, kelak ia akan masuk ke dalam neraka, kekal di sana. Walahu azabun muhin, dan ia akan berhadapan dengan siksa Allah yang menghinakan. Ikut ketentuan Allah dalam pembagian harta warisan, surga, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Tidak mengikuti ketentuan Allah dalam pembagian harta warisan, neraka, dan ia akan berhadapan dengan siksa Allah yang menghinakan. Atas dasar ini, maka para ulama kita kemudian menetapkan bagi orang-orang yang beriman, siapapun, dimanapun, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun marganya, nasutionkah, tarigankah, silalahikah, simanjuta berutu, lase, ketika bagi-bagi harta warisan, wajib mengacu kepada ketentuan Al-Quran atau ketentuan faraid. Tidak dibenarkan membagi-bagi harta warisan berdasarkan adat atau kebiasaan setempat yang nyata-nyata berseberangan dengan ketentuan ini. Demikian. Jadi dalam kesempatan ini selama sekitar 20 menit lah agaknya, karena 10 menit sudah termakan waktu ini, pengantar-pengantar dan perkenalan. Jadi selama 20 menit ke depan kita akan coba menyampaikan poin 1, apa itu sebenarnya harta warisan. Dari sini nanti taulah kita mana yang masuk harta warisan, mana yang bukan harta warisan. Kita bisa memilah itu nanti. Yang kedua, kapan sebenarnya berlaku kewajiban untuk melaksanakan pembagian harta warisan, dan apa dampak buruknya kalau harta warisan itu tidak segera dibagi-bagi kepada ahli waris. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, bagaimana prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan menurut Al-Quran. Nah, insya Allah 3 poin inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan baik ini. 1. Apa itu harta warisan? Harta warisan adalah harta yang dimiliki sepenuhnya oleh seseorang semasa hidupnya, dan harta itu masih ada pada saat si pemilik sudah padam. Padam artinya meninggal dunia. Ayo kita buat aja contohnya, Ibu. Ini jam saya, milik saya ini. Tidak kongsi dengan siapa-siapa, milik saya penuh ini. Saya masih hidup. Kemudian saya meninggal dunia, jam ini masih ada, masih bagus. Maka jam ini berubahlah statusnya menjadi harta warisan saya. Berpindahlah kepemilikan saya terhadap jam ini yang sebelumnya saya pemiliknya, maka beralihlah kepemilikan kepada ahli waris saya yang ada. Bagaimana cara bagi-baginya kepada ahli waris? Ilmu faraidlah yang berbicara. Kita ulangi sekali lagi. Harta warisan adalah harta yang dimiliki sepenuhnya oleh seseorang semasa hidupnya, dan harta itu masih ada pada saat si pemilik sudah meninggal dunia. Tapi harta yang muncul belakangan setelah ia meninggal dunia itu bukan lagi harta warisan. Karena bukan harta warisan, maka bagi-baginya pun tidak terikat dengan ketentuan pembagian harta warisan. Apa contohnya? Asuransi. Ada seorang bapak, tabrakan. Kan tabrakan buat terkejut, maka dibuat apanya sedikit dia sudah terkejut. Tabrakan, meninggal dunia, keluar pertanggungan asuransi 500 juta misalnya. Yang 500 juta bukan harta warisan karena muncul belakangan. Karena bukan harta warisan, bagi-baginya pun tidak terikat dengan ketentuan pembagian harta warisan. Lalu bagaimana cara bagi-baginya? Ya udah, ikuti saja petunjuk aturan main dari penyelenggara asuransi. Boleh juga kesepakatan keluarga. Tapi Ustaz, kami kepingin bagi-baginya, ya disesuaikan juga lah dengan ketentuan faraid, kata ibu itu. Wah, silahkan kalau memang itu pilihan, tapi tidak mesti terikat dengan itu. Ada seorang bapak di Medan, bagus silaturahminya, rekan-rekannya di mana-mana, relasinya banyak, bukan hanya Medan, ke daerah-daerah. Kedengaranlah kalau si bapak ini meninggal dunia, berdatangan kawan-kawan yang tak ada dari mana, terkumpullah uang duka. Katakanlah 350 juta atau 750 juta begitu. Itu juga bukan harta warisan. Maka bagi-baginya pun tidak terikat dengan ketentuan pembagian harta warisan. Demikian.
aturan yang berlaku dan berkekuatan hukum di negeri ini, harta yang didapat setelah menikah antara suami dan istri itu menjadi harta bersama. Semua harta yang didapatkan setelah menikah itu ditandai dengan ijab qabul. Apapun harta yang didapatkan setelah menikah, baik yang mendapatkan suami atau yang mendapatkan istri atau dua-duanya bekerja sama mendapatkan harta itu, kalau dia berbentuk aset, tak peduli apakah asetnya, sertifikatnya atas nama suami atau sertifikatnya atas nama istri, harta bergerak atau tidak bergerak, saham, piutang dan lain sebagainya, itu menjadi harta bersama antara suami dan istri. Yang apabila terjadi perceraian, cerai hidup atau cerai mati, maka harta itu dibagi dua, separuh milik suami, separuh milik istri. Itu aturan yang berlaku dan berkekuatan hukum di negeri Indonesia kita cintai. Negara itu Pak ya? Ya Bu? Negara. Ya, agama nggak mengatur itu Bu. Agama hanya mengatur pembagian warisan. Kalau di situ tidak. Tapi di dalam kompilasi hukum Islam itu diakui. Dan secara resmi Majelis Ulama Indonesia Kota Medan pun mengakui itu. Demikian aturan harta bersama itu. Kita ulangi. Semua harta yang didapat setelah menikah, baik yang mendapatkan suami atau mendapatkan istri atau dua-duanya bekerja sama mendapatkan harta itu, maka itu menjadi harta bersama. Yang apabila terjadi perceraian, cerai hidup atau cerai mati, harta itu dibagi dua, separuh milik suami, separuh milik istri. Itu diatur di dalam kompilasi hukum Islam, itu regulasi yang berkekuatan hukum di pengadilan agama. Dan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan secara kelembagaan resmi juga mengakui itu. Jadi misalnya saya menikah dengan istri saya sudah 30 tahun. Selama masa pernikahan itu adalah mobil, adalah kendaraan, adalah rumah, tanah dan sebagainya. Kemudian kalau terhimpunlah misalnya asetnya 10 M. Allah berkehendak saya meninggal dunia. Apakah yang 10 M itu semuanya menjadi harta warisan saya dan istri hanya dapat 1/8 saja? Tidak. Yang menjadi harta warisan saya dari 10 M itu hanya 5 M saja, karena itulah milik saya. Yang 5 M lagi itu milik istri saya, mutlak menjadi milik istri saya. Sudah itu, istri saya kan sudah dapat 5 M ini. Saya 5 M. Karena saya meninggal, yang 5 M ini menjadi harta warisan saya. Istri itu ahli waris saya, masih dapat 1/8 dari 5 M harta warisan saya. Begitu dia. Tapi sebaliknya pun begitu juga. Kalau istri yang meninggal, seperti itu juga pembagiannya. Hanya separuh harta warisan dia, separuh bagian suaminya. Dan suami masih dapat 1/4 dari harta warisan istrinya. Ya, 1/4. Aturan Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11, ayat 12. Surah An-Nisa ayat 12 mengatur itu. Kalau istri meninggal tak punya anak, suami dapat setengah. Istri meninggal punya anak, suami dapat 1/4. Tapi kalau suami meninggal tidak punya anak, istri dapat 1/4. Suami meninggal punya anak, istri hanya dapat 1/8. Surah An-Nisa ayat 12. Jadi sudah poin yang pertama sudah jelas apa itu yang disebut dengan harta warisan. Masuk poin yang kedua. Kapan berlakunya kewajiban untuk melaksanakan pembagian harta warisan? Begitu ada yang meninggal, ada harta yang ia tinggalkan, ada ahli warisnya, maka pada saat ia meninggal, detik ia meninggal sudah berlaku kewajiban untuk melaksanakan pembagian harta warisan. Orang protes, Ustaz, mana mungkin baru lagi pula bapak itu meninggal, belum lagi selesai fardu kifayah, udah cerita harta warisan pula, apalagi nanti kata orang, apa kata dunia. Ya gak seperti itulah. Tapi memang kewajiban itu sudah mulai berlaku sejak dia meninggal. Lantas kapan waktu yang paling ideal untuk melaksanakan pembagian harta warisan? Maka berlakulah rumus di kampung saya. Ini mempopulerkan kampung ceritanya nih. Kampung saya Labuhan Bili. Satu kampung dengan Pak Petrius. Ikan sepat, ikan gabus, ikan limpat, ikan lele. Makin cepat, makin bagus. Jangan buat
bertele-tele. Melambat-lambatkan pembagian harta warisan sangat berpotensi memicu permasalahan yang semakin rumit dan berkepanjangan. Penyakit kita di Indonesia secara umum, khususnya di kota Medan, itu dia lambat kali bagi-bagi harta warisan. Si pewaris, si pemilik harta meninggal tahun 2000. Tahun 2025 barulah cerita-cerita mau bagi-bagi harta. Baris masih cerita, belum bagi-bagi lagi. Bertengkar lagi dulu itu. Itulah penyakitnya, nggak sepaham. Sehingga kadang-kadang ahli waris itu sudah banyak yang meninggal dunia. Awalnya ahli waris cuma 5 orang kan. Sebenarnya kalau sepakat ini cepatnya selesai. Yang menandatangan pun cuma 5 orang aja kan, tuntas dia. Cuma karena itu tadi lambat kali tahap alasannya, macam-macam alasannya. Enggak juga, meninggal 1 orang, anaknya 7. Meninggal 1 orang, anaknya 9. Akhirnya 5 orang meninggal, muncul ahli waris pengganti berikutnya 45 orang. Makin susah. Maka cara yang paling aman, langkah yang paling selamat, segera laksanakan pembagian harta warisan. Membagi-bagi harta warisan adalah perintah agama yang semestinya disegerakan. Berat risikonya kalau dilambat-lambatkan. Saya dengan istri saya berumah tangga selama 30 tahun. Adalah anak laki-laki, anak perempuan adalah harta bersama. Allah berkehendak meninggallah istri saya. Begitu meninggal istri saya berani mengatakan begini-begini karena sudah duluan memang dia kan. Meninggallah istri saya, lantas kemudian saya tahu kaji. Segera saya bagi-bagi harta warisan itu. Sambil saya ambil jatah saya, bagian saya, hak saya serahkan bagian anak-anak saya. 2 tahun kemudian, saya bilang sama anak saya, nah, ayah rasa nggak enak juga kalau sendirian ayah ini. Perlu juga ayah pendamping ayah. Macam mana menurut kalian kalau ayah menikah lagi? Oh bagus lah ya, biar ada ngurus saya, kata orang. Ketahuan kalau orang itu susah ngurus ayahnya kan begitu. Maka menikahlah. Anak-anak saya merasa nyaman. Mengapa? Karena mereka sudah mendapatkan hak mereka, warisan dari omaknya. Istri yang kedua pun nyaman menikah dengan saya. Mengapa? Karena dia menikah dengan suami di mana harta suami tak lagi bercampur dengan anak-anak suami. Coba bayangkan apa yang terjadi. Istri saya meninggal dunia. Baru 2 minggu saya menikah lagi. Tidak ada cerita-cerita harta warisan ini bagi-bagi. Tidak ada pembagian harta warisan. Kemudian hiduplah saya berumah tangga selama puluhan tahun dengan istri yang kedua. Lahir lagi anak laki-laki dan anak perempuan. Bertambah pula lagi harta itu. Saatnya Allah berkehendak meninggal dunialah saya. Ini bahaya ini. Kalau kurang-kurang semangat kekeluargaan, kurang pula iman, potensinya besar. Anak dari istri yang pertama dengan anak dari istri yang kedua terjadi konflik persaudaraan. Tidak ada jalan yang paling selamat, langkah yang paling aman, kecuali segera laksanakan pembagian harta warisan. Membagi-bagi harta warisan adalah perintah agama yang semestinya disegerakan. Melambat-lambatkannya sangat berpotensi memicu permasalahan yang semakin rumit dan berkepanjangan. Terakhir, poin yang ketiga. Bagaimana prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan? Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unthayain. Allah tentukan bagian warisan untuk anak-anak kamu. 1 orang anak laki-laki bagiannya sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Artinya masing-masing anak laki-laki dihitung 2, masing-masing anak perempuan tetap dihitung 1. Jadi kalau saya meninggal dunia, anak saya ada 2 orang, cuma itu saja ahli waris saya, gak ada yang lain misalnya. 1 anak laki, 1 anak perempuan, maka anak laki dihitung 2, anak perempuan dihitung 1. Berapapun harta warisan saya dibagi 3. 2/3 untuk anak laki, 1/3 untuk anak perempuan. Kalau 6M lah harta warisan saya, maka 2/3 kali 6, 4M untuk anak laki-laki, 1/3 kali 6, 2M untuk anak perempuan. Anak saya ada 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. Maka hitungannya 2, 2, 1, 5 jadinya. 10M harta warisan saya, dibagi 5. 2/5, 2/5 untuk masing-masing anak laki-laki, 4M, 4M, 1/5 untuk anak perempuan, 2M.
Ustaz, kalau dibagi rata macam mana? Nah, kan sering gitu kan? Kalau dibagi rata macam mana? Laki-laki perempuan sama bagiannya. Dr. Haji Hasan Maksum, Ketua MUI Kota Medan kita sekarang, mengatakan membagi-bagi harta warisan dengan jalan damai seperti berbagi rata misalnya, itu dimungkinkan kalau memenuhi syarat. Apa syaratnya? Minimal 2. Apa itu? 1. Tahu dulu semua ahli waris bagian masing-masing berdasarkan ketentuan faraid. Tahu dulu bagian masing-masing berdasarkan ketentuan faraid. Nah, itu mutlak harus tahu dulu. 2, setelah tahu bagian masing-masing berdasarkan ketentuan faraid, masuk syarat yang kedua, ikhlas berbagi rata kalau memang itulah kesepakatannya. Terutama yang laki-laki karena bagiannya paling banyak. Dengan berbagi rata secara tidak langsung ia menghibahkan haknya, sebagian haknya kepada yang lain. Terpenuhi 2 syarat, silakan. Contoh kasus, pulang kampunglah saya ke Labuan Bilik misalnya, orang tua saya meninggal dunia. Kami cuma berdua adik-beradik. Nah, ini contoh saja nih. Kalau kami keluarga besar, 8 orang aja adik-beradik. Nah, ini contoh saja lah ini. Pulanglah saya ke kampung, kami berdua adik-beradik. Saya laki-laki, kemudian adik saya 1 orang perempuan. Selesai tahlilan malam yang ketiga, saya ajaklah adik saya itu berbincang-bincang. Dek, duduklah dulu, bercakap kita dulu. Iya bang, begini ya dek. Ayah Oma kan sudah meninggal, barusan selesai tahlilan malam yang ketiga. Abang hitung-hitung, rupanya banyak juga harta warisan yang ditinggalkan untuk kita. Ada 6M rupanya dek. Kalau berdasarkan ketentuan faraid, tapi abang 4M lah ini. Karena abang kan anak laki-laki, kamu anak perempuan, bagianmu 2M. Tapi udahlah, kok salah begitu kita cara baginya. Karena selama ini pun yang mengasuh, yang mengurus kau yang pula. Memandi-mandikan omak tuh lagi, ayah pun begitu. Kau yang capek, kau ke dokter sana sini walaupun abang kirim dari Medan. Kira-kira begitulah cakap-cakapnya. Udahlah begini saja lah nih. Kita bagi 2 saja lah. Gak usahlah 4M sama abang, 2M sama kau. Biar sajalah kita bagi rata, 3M sama abang, 3M sama kamu. Kalau menurut ibu-ibu Pertiwi, mau gak adik saya tuh? Mau kali pun kan? Udah terpenuhi 2 syarat, silahkan. Tapi itu masih pendapat pertama. Ada pendapat yang lebih ketat, mengatakan tak cukup 2 syarat, harus 3 syarat. Tambah lagi syarat yang ketiga. Apa itu? Qobat. Apa qobat tuh? Saya ambil dulu yang 4M itu, pindah tangan dulu. Saya ambil yang 4M, saya kasihkan sama adik saya 2M. Setelah 4M sama saya, ya udah saya keluarkan lagi 1M sama dia. Tapi biasanya kalau sudah saya pegang yang 4M itu, kiri kanan mulai lihat, bang, ya, begitu lihat kan? Ibu-ibu yang berbahagia, itulah 3 poin yang kita sampaikan dalam pengantar pengajian kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Untuk sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.